Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan puasa ini. Tadi kita telah menerangkan tentang rukun yang pertama dari rukun-rukun puasa, yaitu tentang niat. Sekarang kita akan bicara tentang rukun yang kedua, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua ini harus dipenuhi, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa diterangkan oleh para ulama rahimahumullah. Ada beberapa pembatal puasa. Yang pertama, makan dengan sengaja. Yang kedua, minum dengan sengaja. Yang ketiga, berjima, bersetubuh. Yang keempat, haid, datang bulan bagi wanita. Yang kelima, nifas, melahirkan nifas. Yang keenam, menyengaja muntah. Ini inti daripada pembatal-pembatal puasa. Untuk lebih rinci insyaallah kita akan bahas pada pasal yang lain tentang pembatal-pembatal puasa ini. Kemudian di sana ada pembatal-pembatal puasa yang lain yang baik disepakati ataupun tidak disepakati, yang semakna dengan apa yang disebutkan. Misalnya seperti zaman sekarang, seorang memakai infus yang mewakili makanan. Seperti ini hal yang baru. Maka ulama rahimahullah beristihad, dan di antara mereka mengatakan itu termasuk membatalkan puasa. Mengapa? Karena fungsinya seperti makanan. Ya. Ada pula yang lain yang dikhilafkan di antara ulama dari hal-hal yang baru, terutama misalnya memakai obat-obatan ya melalui suntik, termasuk atau tidak. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian mengatakan tidak, kalau itu hanya sebagai obat. Ya. Dan masih ada lain-lain dari hal-hal yang sifatnya kontemporer. Mungkin kita bahas pada kesempatan yang lain. Tapi inti daripada pembatal-pembatal puasa, apa yang tadi kita sebutkan. Kita beralih kepada pembahasan yang lain, yaitu tentang siapakah orang yang terkena kewajiban puasa. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menerangkan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, wa yalzamu shaumu Ramadan kulla muslimin mukallafin qadirin. Wajib puasa Ramadan atas tiap seorang muslim yang mukallaf dan mampu. Jadi tiap orang yang memiliki sifat ini, 3 sifat. Muslim, mukallaf, dan qadir, mampu. Dari sifat yang pertama berarti kalau orang kafir tidak
sah berpuasa. Tidak wajib. yakni seandainya pun puasa tidak sah. Tapi kalau dia masuk Islam di tengah-tengah siang, misalnya sekarang bulan Ramadan, masuk Islam saat ini, beliau mengatakan sejak itu dia menahan diri. Kalau sudah mengerti hukum puasa, sejak itu menahan diri dari segala pembatal puasa. Bagaimana ini dihitung puasa sehari penuh atau nanti harus mengqadha puasa untuk hari ini? Dia katakan wala yalzamu qadha ma sabaqa halal kufur. Nampaknya tidak melakukan qadha dari puasa yang dia tinggalkan saat dia masih dalam kondisi kafir. Ini menurut beliau nampaknya seperti itu. Wallahu a'lam. Dari syarat yang kedua atau sifat kedua, mukallaf. Orang itu mukallaf. Seperti yang kita tahu, mukallaf orang yang terbebani hukum, yaitu orang yang baligh dan berakal. Di samping muslim tadi, baligh dan berakal. Dengan itu terfahami seorang yang belum baligh tidak wajib puasa. Bagaimana kalau puasa? Boleh dan sah. Dihitung dapat pahala. Anak-anak kecil belum wajib berpuasa, tapi seandainya berpuasa boleh dan sah. Dapat pahala, dianggap puasanya. Kemudian dari sifat berakal diambil kesimpulan berarti seorang yang tidak berakal dia tidak punya kewajiban puasa seperti orang gila. Seandainya pun dia puasa, gila tapi puasa misalnya, tetap tidak sah puasanya. Kenapa? Karena rukun-rukun puasa tidak terpenuhi. Apa itu? Di antaranya niat. Ya, niat. Tidak terpenuhi rukun itu. Sehingga seandainya pun puasa, tidak sah puasanya. Begitu pula orang-orang yang sama sekali sudah tidak ada ingatannya. Misalnya seorang yang betul-betul koma sepanjang hari, yang seperti ini juga sama hukumnya. Ada permasalahan lain, yaitu kalau dia komanya hanya sebagian hari. Nah, ini permasalahan yang cukup rumit, ada pembahasan tersendiri. Tapi kita bahas yang jelas-jelas dulu, ya. Selanjutnya, dari sifat yang ketiga, muslim mukallaf, yang ketiga qadir, mampu. Berarti orang yang tidak punya kemampuan, dia tidak berkewajiban puasa. Tidak berkewajiban puasa ini yakni saat itu bisa diganti pada hari yang lain. Bagi orang-orang tertentu akan ada pembahasannya. Bisa pula diganti dengan fidyah bagi orang-orang tertentu, yang nanti juga akan ada pembahasannya insyaallah. Nah, jadi syarat qadir keluar darinya, misalnya orang yang sakit, dia tidak mampu, maka saat itu Ramadan, saat dia sakit tidak wajib puasa. Namun orang seperti ini nanti ganti di hari yang lain kalau sembuh. Orang yang sakit menaun, dalam perhitungan dokter yang dapat dipercaya dan ahli, orang seperti ini nggak bakal sembuh dan nggak akan bisa puasa. Maka tidak ada kewajiban puasa. Dia hanya berkewajiban bayar fidyah. Orang yang dalam perjalanan, ada yang mampu, ada yang tidak.
umumnya berat, kemampuannya tidak maksimal, sehingga boleh tidak puasa, tapi diganti di waktu yang lain. Nah, ini contoh-contoh orang yang tidak punya kemampuan. Nah, atau sebagian ulama juga menyebutkan ya, tidak terhalangi dari penghalang-penghalang puasa. Seperti apa penghalang puasa? Yang misalnya bagi wanita haid, nifas, ini penghalang puasa. Nah, ketika dia tidak memiliki penghalang puasa, terkena kewajiban puasa. Ketika ada penghalang tidak, namun di situ ada ganti yang lain, bisa jadi dengan fidyah, bisa jadi dengan mengqadha puasanya. Nah, jadi secara garis besar bahwa orang yang terkena kewajiban puasa adalah orang yang memiliki 3 sifat: muslim, mukallaf, dan qadir, mampu. Muslim, mukallaf, dan mampu. Ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan keutamaan puasa. Puasa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada umat ini dan bahkan pada umat-umat sebelumnya ternyata memiliki keutamaan yang begitu besar. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla begitu besar. Dan di samping puasa itu sendiri suatu ibadah, ternyata puasa itu juga merupakan sarana untuk ibadah yang lain, menumbuhkan semangat ibadah yang lain dan mendukung. Nah, kita akan lihat bagaimana penjelasan ulama rahimahullah. Ternyata puasa itu begitu manfaat dunia maupun akhirat. Seperti saya katakan, puasanya ibadah plus ini menjadi pendukung ibadah-ibadah yang lain, baik berupa pengamalan suatu ibadah atau menjauhi dari suatu maksiat. Semuanya ibadah. Terkait dengan keutamaan puasa, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam salah satu ayat, yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Ketika Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang memiliki sifat-sifat baik, Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat, wanita dan laki-laki yang muslim, wal mu'minin wal mu'minat, wanita dan laki-laki dan wanita yang mukmin, wal qanitin wal qanitat, laki-laki dan wanita yang senantiasa taat, was sadiqin was sadiqat, laki-laki dan wanita yang membenarkan, percaya, beriman, was sabirin was sabirat, laki-laki dan wanita yang sabar, wal khashi'in wal khashi'at, laki-laki dan wanita yang senantiasa khusyuk, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, laki-laki dan wanita yang bersedekah, was shaimina was shaimat, laki-laki dan wanita yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan wanita yang menjaga kemaluan mereka, wadzakirina Allah katsira wadzakirat, laki-laki dan wanita yang berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum, Allah menyiapkan untuk mereka semua yang memiliki sifat-sifat tadi, maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala yang besar. Allah siapkan untuk mereka semua, di antaranya siapa? As-shaimina was-shaimat, laki-laki dan wanita yang berpuasa. Allah siapkan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala besar. Apa itu pahala besar? Ya, ujung-ujungnya surga dan ridha Allah Azza wa Jalla, di samping hal-hal yang lain. Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, i'lam anna fi shaumi khisisatun laysat fi ghairihi. Tahuilah bahwa dalam puasa ini ada suatu kelebihan, keistimewaan yang tidak ada pada yang lain. Apa itu? Wa hiya idhafatuhu ila Allah, yaitu disandarkannya puasa ini kepada Allah.
Nabi bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "As-shaumu li", puasa itu untukku. Nah, ibadah-ibadah yang lain tidak tersebut hal yang semacam ini. Misalnya dalam haji, Allah akan menyebut al-hajju li, haji itu untukku. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Tapi untuk puasa ini disebut as-shaumu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan langsung membalasi dan memberi pahala orang yang berpuasa. Cukup ini saja, seandainya hanya ini, kata-kata ini, kafa bihadil idhafati syarafan, cukup ini sebagai keutamaan puasa. Ya, sesuatu yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla menunjukkan keutamaannya. Kama syarrafal baita bi idhafatihi. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla ingin menampakkan keutamaan Ka'bah dengan menyebut apa? Rumahku. Wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku. Nah, untuk menunjukkan apa? Keutamaan Ka'bah. Allah sebut rumahku, yakni rumah milikku, milik Allah Azza wa Jalla. Apalagi di sana ada keutamaan-keutamaan yang lain yang terdapat pada puasa. Selanjutnya Ibnu Qudamah menjelaskan fadilat shaum li ma'nayain. Kelebihan puasa itu pada garis besarnya ada dua makna yang tersirat padanya. Ada dua makna yang tersirat pada puasa itu. Apa kedua makna itu yang dimaksud? Ahaduhuma annahu sirrun wa amalun batin, la yarahu al-khalqu wa la yadkhuluhu riya. Puasa itu ibadah yang rahasia, amal yang tersembunyi, orang-orang tidak tahu, sehingga sulit termasuki riya, sulit termasuki riya, niatan-niatan untuk dipuji orang. Nah, ini ibadah puasa, walaupun orangnya di luar rumah, kesana kemari, tapi ini ibadah rahasia. Beda dengan sholat, nampak orang bertakbir, sujud, rukuk, sedang sholat. Kalau sedang puasa, nggak tampak. Ya tampak itu kan lemes orangnya, nggak setiap yang lemes puasa. Beda, ya, nggak setiap yang puasa lemes juga. Tidak tahu itu rahasia dia. Seandainya dia mau mengelabui kepada orang, saya puasa, ya Ramadan, ditawari pura-pura nggak mau, tapi masuk rumah nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla, para malaikatnya. Dia, kalau dia tidak takut kepada Allah, bisa makan, bisa minum. Nah, ini kalau orang mau mengelabui manusia. Tapi kalau orang yang puasa sungguh-sungguh, betul-betul ini amal ibadah batin, tersembunyi antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Mau riya sulit. Mau riya dengan puasa, bagaimana caranya riya dengan puasa itu? Sulit rasanya. Nah, la yadkhuluhu ar-riya, kecuali kalau ngomong-ngomong pamer tadi. Nah, kalau sekedar berbuat, la yadkhuluhu riya. Makanya tadi disebutkan dalam hadis as-shaumu li, puasa itu betul-betul untukku karena Allah Azza wa Jalla. Makna yang kedua yang terkandung dalam puasa, annahu qahrun li aduwillah. Bahwa puasa ini adalah suatu bentuk pemaksaan atau melemahkan musuh Allah. Memaksa atau melemahkan begitu musuh Allah. Bagaimana kok dikatakan melemahkan musuh Allah? Karena li'anna wasilatul adu asy-syahwat. Sarana musuh kita, ya, syaitan dan musuh Allah Azza wa Jalla. Sarananya ketika mau menggoda kita itu melalui apa? Melalui syahwat, hawa nafsu kita. Syahwat ini yang ada pada diri kita akan semakin kuat ketika makan dan minum. Innama taqwa syahwat bil akli wasyurb.
Syahwat kita akan semakin kuat ketika kita makan dan minum. Ya. Selama syahwat kita ini kuat, ini sama saja lahan subur bagi setan. Ini merupakan sarana yang sangat baik untuk ditumpangi oleh syaitan. Sehingga yang namanya lahan subur, setan akan terus menerus mendatanginya. Bagaimana tidak? Ini subur. Datang lagi, ibarat hewan yang melihat lahan subur. Dia akan selalu datang. Sehingga setan akan semakin banyak menggoda manusia ketika dia punya lahan subur untuk setan-setan itu. Apa itu? Syahwat. Nah, dengan puasa artinya syahwat ini kita perlemah. Perkecil jalan syaitan untuk menggoda kita. Sehingga akan kesulitan syaitan untuk menggoda orang yang berpuasa. Lebih sulit dibanding orang-orang yang tidak puasa. Bagaimana? Ada saja orang yang puasa maksiat. Itu memang dasarnya sudah kebiasaan maksiat. Jadi syahwatnya lemah saja sudah sering maksiat. Apalagi kuat. Nah, yang jelas bagaimanapun puasa ini akan memperlemah syahwat, artinya semakin menutup jalan-jalan syaitan. Membuat diri kita tidak subur bagi syaitan. Sehingga jarang didatangi oleh syaitan. Sehingga dengan itu dia akan lebih mudah menjauhi maksiat dan akan lebih mudah untuk berbuat taat. Nah, inilah makna yang kedua yang tadi saya katakan bahwa puasa ini menjadi sarana untuk ibadah yang lain. Baik dalam hal menjauhi maksiat ataupun dalam hal melakukan taat. Dan bukti jelas di hadapan kita dan kita merasakan saat kita puasa Ramadan lebih mudah kita bertadarus Al-Quran, lebih mudah kita menahan diri dan berbagai macam amal saleh yang kita lakukan. Ini rahasia keutamaan puasa sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ahibati fillah rahimakumullah. Adapun secara rinci dari keutamaan puasa, jadi globalnya, rincinya Nabi menyebutkan keutamaan puasa secara umum, baik puasa wajib atau puasa sunnah, bahwa puasa ini menjadi penyebab masuknya surga. Bagaimana tidak? Kalau sudah syahwat lemah, dengan niatan yang baik akan banyak berbuat ketaatan, banyak menjauhi maksiat, sehingga dia akan lebih dekat kepada surga. Disabdakan oleh Rasulullah SAW setelah seorang sahabat berkata, yaitu Abu Umamah, "Ya Rasulullah, khamurni bi'amalin adkhulu bihil jannah." Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku suatu amalan, dengannya aku akan masuk ke dalam al-jannah. Faqala, beliau mengatakan, "'alaika bis-shaum." Hendaknya kamu puasa. Ini kuncinya. Salah satu kunci daripada kunci-kunci masuk surga, "'alaika bis-shaum." Puasalah kamu. Ingin masuk surga, puasalah. Fa innahu la mithla lahu. Tidak ada amalan yang semacam puasa, yakni dalam hal menjadi sebab utama masuknya seseorang ke dalam al-jannah. Kenapa tadi? Manfaat-manfaat yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah betul-betul nyata, sehingga seseorang semakin dekat kepada surga Allah Azza wa Jalla. Fakana Abu Umamah la yura fi baiti dukhan naharan illa idza nazala bihi mudhaifun. Setelah Abu Umamah mendapat wasiat dari Nabi SAW semacam itu, maka enggak pernah terlihat asap di rumah Abu Umamah. Di siang hari enggak pernah terlihat asap. Artinya selalu puasa. Illa idza nazala bihim dhaifun, kecuali kalau ada tamu, baru beliau masak untuk menyuguh tamu. Mungkin beliau juga tidak puasa atau puasa, wallahu alam. Yang jelas saat seperti itulah baru terlihat asap di rumah beliau di siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Keutamaan berikutnya secara otomatis mendekatkan kepada surga, maka menjauhkan dari neraka. Ini keutamaan berikutnya. Secara khusus Nabi SAW menyebutkan dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, dengan itu Allah Azza wa Jalla akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 kharifa, sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain. Dengan puasa satu hari, luar biasa. Allah Azza wa Jalla menjauhkan seseorang yang puasa dari nerakanya sejauh perjalanan 70 tahun. Berapa jauh itu? 70 tahun perjalanan. Ya. 70 tahun. Ahibbati fillah rahimakumullah. Apalagi kalau puasa berhari-hari. Tapi keutamaan ini tentu tidak didapat kecuali dengan puasa yang ikhlas sesuai tuntunan Rasulullah. Kalau puasanya tidak ikhlas, ya tidak dapat pahala itu. Kalau puasanya hanya makan dan minumnya saja yang ditahan, omongannya tidak, matanya tidak, telinganya tidak, niatan-niatan jelek tidak ditahan, ya bagaimana mau dapat pahala sebesar itu? Pahala sebesar ini akan diperoleh kalau puasanya berkualitas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan fi sabilillah? Puasa satu hari di jalan Allah. Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala menyebutkan pendapat para ulama tentang makna fi sabilillah. Sebagian mengatakan bahwa ini puasa yang khusus saat perjalanan perang fi sabilillah. Karena terdapat padanya kepayahan yang lebih daripada kepayahan di saat yang lain. Ini pendapat sebagian ulama. Namun sekelompok ulama yang lain mengatakan fi sabilillah di sini bersifat umum. Setiap sesuatu yang karena Allah Azza wa Jalla, termasuk puasa yang betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ini fi sabilillah. Jadi maksudnya di sini bersifat umum, puasa kapan saja, di mana saja, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan betul-betul ikhlas karena Allah, maka dia dapat pahala tersebut insyaallah. Diharapkan dia mendapatkan keutamaan tersebut, akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Keutamaan puasa yang lain, bahwa puasa itu sebagai perisai, sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Pelindung dari neraka. Di akhiratnya menjadi pelindung dari neraka. Di dunianya menjadi pelindung dari maksiat. Ya, erat. Itu konsekuensinya. Dilindungi dari maksiat, nantinya dilindungi dari neraka. Dilindungi dari neraka karena di dunia dilindungi dari maksiat. Apa sarananya? Puasa itulah. Jadi kalau begitu puasa itu merupakan junnah, pelindung, perisai bagi setiap orang yang melakukannya. Disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa itu adalah sebagai perisai, yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Dengan puasa itu seorang hamba berlindung dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dengan puasa itu seorang hamba berlindung dari neraka. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Was-siyamu junnah." Dan puasa itu merupakan junnah, pelindung, perisai. Al-Mundhiri rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Targhib at-Tarhib, makna hadis ini adalah bahwa puasa menutupi pelakunya dan melindunginya
untuk terjerumus di dalam maksiat. Puasa melindungi pelakunya untuk terjerumus dalam maksiat, yang konsekuensinya nanti di akhirat terlindungi dari neraka. Keutamaan berikutnya, bahwa pahala untuk orang yang berpuasa akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla tanpa hitungan. Bagaimana maksudnya tanpa hitungan? Ya, dipenuhi, diperbanyak oleh Allah Azza wa Jalla tanpa hisab, tanpa perhitungan. Sekehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau ibadah-ibadah yang lain ada perhitungannya. Satu kali melakukan amal saleh, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Bisa jadi lebih, bisa jadi 700 kali lipat. Ada perhitungannya. Tapi puasa tidak. Puasa akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla sekehendak Allah. Yang jelas penuh. Banyak. Seberapa? Sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali. Tapi sekali lagi, bagi orang yang berpuasa dengan puasa yang berkualitas sesuai syar'i. Keutamaan berikutnya, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saat berbuka ketika di dunia, dan bersenang dengan puasanya di akhirat, dengan pahala puasanya. Keutamaan berikutnya, bahwa bau mulut seorang yang berpuasa di sisi Allah Azza wa Jalla lebih baik daripada minyak wangi misk. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ibaratnya kalau kita berdampingan dengan orang yang berbau harum dengan minyak wangi misk, kita senang. Ya, dapat manfaat wanginya. Orang yang berdampingan dengan orang yang berpuasa, dia juga akan dapat manfaat lebih daripada manfaatnya bau harum. Bau harum hanya manfaat yang sifatnya fisik kita, dapat enak bau harum. Tapi berteman dengan orang yang berpuasa, manfaat-manfaat untuk apa? Rohani kita, agama kita, akhlak kita, perangai kita, agama kita, dan berbagai macam manfaat-manfaat yang lain. Nah, jadi bau tidak sedapnya mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih bernilai daripada minyak wangi misk. Keutamaan-keutamaan tadi tersebut dalam sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang membalasinya. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Wasiyamu junnah, dan puasa itu merupakan perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarkuth wala yashab. Maka bila mana pada hari puasanya seseorang di antara kalian, janganlah ia berkata kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok. Wala yashab, jangan pula berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun, bila ada seseorang mencerca dia, mencaci maki dia, aw qatalahu, atau ingin memerangi dia, ingin berbuat jahat kepadanya, falyaqul inni mur'un shaim, katakan kepadanya, aku ini seorang yang sedang puasa. Aku sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khalufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Bau tidak sedapnya mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada minyak wangi misk. Ya. Lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla daripada minyak wangi misk.
Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Bagi orang yang puasa dapat dua kebahagiaan. Dia akan bahagia saat berbuka dan dia akan bahagia saat berjumpa dengan Rabb-Nya, berbahagia dan senang dengan pahala puasanya. Inilah keutamaan puasa. Ahibbati fillah rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan di sini banyak faedah. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah keutamaan-keutamaan yang Nabi sebutkan, yang Nabi tuangkan dalam hadis ini. Di antaranya 3 keutamaan yang tadi disebutkan. Ya. Tersebut pada hadis tadi bahwa Allah berfirman, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasinya. Semua anak Adam itu beramal amalan semua untuknya kecuali puasa. Ini maksudnya apa? Diterangkan oleh ulama bahwa maksudnya puasa itu betul-betul karena Allah dan Allah akan membalasi dengan balasan yang tidak terhingga. Itu yang tadi kita terangkan. Dan ini secara tegas disebutkan dalam riwayat yang lain. Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhi'fin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam, kebaikan dari perbuatannya itu 10 kali lipatnya pahalanya. Sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu untukku. Akulah yang akan membalasinya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Seorang yang puasa dia rela meninggalkan makannya dan syahwatnya karena aku. Demikian firman Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan langsung membalasi dengan pahala yang besar, tak terhingga. Keutamaan yang lain, puasa Allah Azza wa Jalla menghususkan bagi orang-orang yang melakukannya pintu dari pintu-pintu surga yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu khusus untuk masuk ke dalam Al-Jannah bagi orang yang melakukan puasa. Tersebut dalam sebuah hadis dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab." Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Dikhususkan pintu untuk mereka, orang-orang yang berpuasa. Ini keutamaan tersendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang lain bahwa puasa itu nanti akan memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Apa itu syafaat? Syafaat itu yakni mendoakan kebaikan. Jadi amalan puasa ini akan Allah jadikan nanti di akhirat sebagai sesuatu yang dapat memintakan kebaikan untuk orang yang melakukannya. Amalan kita ini Allah wujudkan sesuatu yang nanti bisa memintakan kebaikan kepada Allah untuk orang yang melakukannya. Dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Quran itu akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa nanti akan berkata, yakni amalan puasa kita, dan ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebuah amalan Allah wujudkan sesuatu yang bisa meminta, berdoa, mendoakan orang yang melakukan amalan itu. Allah Maha Kuasa. Dia nanti akan berkata, "Ya Rabb,
Mana'atuhu at-ta'ama wasyahawati bin-nahari. Wahai Rabbku, aku telah menghalangi dia dari makannya, dari syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikan izin kepadaku untuk memberi syafaat dia. Wa yaqulul Qur'an, amalan baca Quran juga seperti itu. Yang amalan baca Quran ini biasanya identik dengan puasa. Amalan baca Quran pun akan mengatakan, mana'atuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Wahai Rabb, aku telah menghalangi dia untuk tidur di malam hari. Mestinya tidur sekian waktu dari waktu tidurnya dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Maka berilah aku izin untuk memberinya syafaat, mendoakan dia. Qal fayusyafa'ani. Nabi katakan, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kepada keduanya izin untuk memberi syafaat. Nah, ini faedah di antara faedah-faedah puasa. Saat kita butuh dukungan di hari kiamat, saat kita butuh pembelaan di hari kiamat, saat kita butuh tambahan amal, di mana kita sudah nggak bisa lagi beramal, tapi ada satu kesempatan. Apa itu? Syafaat. Doa dari yang lain untuk kebaikan kita. Itu masih ada di akhirat. Ya. Masih ada di akhirat. Kalau amal mau sholat di akhirat, sudah bukan waktunya beramal di situ. Artinya tidak dihitung pahala tambahan. Mau puasa di akhirat, sudah. Bukan waktunya. Tapi kalau syafaat masih ada. Nah, bagaimana supaya kita di akhirat itu dapat tambahan-tambahan kebaikan untuk mendukung kebaikan kita? Syafaat itu. Bagaimana supaya dapat syafaat? Ini diantaranya. Melakukan puasa dan baca Quran. Yang keduanya insyaallah akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita melakukannya. Keutamaan yang lain dari keutamaan puasa, bahwa puasa itu menjadi kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah itu arti sederhananya penebus dosa, kesalahan. Maksudnya di sini menutupi. Lebih tepat makna kafarah itu menutupi dosa-dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan tertutupi oleh puasa kita. Kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan tertutupi oleh puasa kita. Allah Azza wa Jalla baik dalam Al-Quran maupun Nabi SAW dalam sunnahnya banyak menerangkan kepada kita tentang berbagai macam kafarah. Banyak kafarah itu dengan puasa. Seorang misalnya melakukan mau membatalkan sumpah. Apa di antara kafarahnya? Puasa. Di antara kafarahnya. Seorang melakukan zihar, mengatakan kepada istrinya, mungkin karena marah, ya maunya mengharamkan istrinya dari dirinya. Kamu sudah seperti ibuku, yakni kamu nggak halal lagi bagiku. Zihar namanya. Kalau dia mau menebus kata-kata itu supaya bisa kembali kepada istri, di antara kafarahnya puasa. Ya, seorang yang melakukan pelanggaran waktu haji, membunuh hewan buruan, di antara kafarahnya puasa. Dan banyak lagi berbagai macam kafarah yang Allah SWT syariatkan dalam bentuk puasa. Jadi puasa ini sangat penting. Ternyata sekian banyak pelanggaran kita, kesalahan kita dapat ditutupi dengan puasa. Masing-masingnya adalah aturan-aturannya. Termasuk kalau menghubungi istrinya di siang hari, apa kafarahnya? Puasa juga. Kesalahan itu bisa tertutupi dengan puasa. Berapa? 2 bulan berturut-turut. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Lebih khusus juga Nabi menyebutkan terkait dengan berbagai macam kekeliruan yang sering kita lakukan saat kita berinteraksi dengan
keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kadang kita marah, kadang kita keliru, kadang kita berbuat kesalahan. Ini juga bisa tertutupi dengan puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, beliau bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shaumu was-shadaqatu wal amru wan nahyu." Fitnatur rajul fi ahlihi. Fitnah seorang lelaki pada keluarganya. Apa fitnah ini? Jangan dipahami fitnah dengan makna bahasa Indonesia. Fitnah di sini yang dimaksud, kata Ibnu Hajar rahimahullah, ma ya'ridu lil insan ma'a man dzukir minal bashar awil iltihaq bihim. Kekeliruan-kekeliruan dengan dalam kita bergaul dengan istri dan anak, atau dalam membelanjakan harta, awil iltihaq bihim, kita lalai karena mereka, au an ya'tiya li ajlin bima la yahillu lahu. Kadang-kadang kita berbuat suatu pelanggaran karena mereka, demi anak, demi istri kita melanggar agama. Kadang-kadang seperti itu. Au yuhillu bima yajibu alaih, atau kewajiban kita terhadap mereka terkadang tidak terlaksanakan. Ini semuanya namanya fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Fitnah seseorang dalam pergaulannya dengan keluarganya, dalam membelanjakan hartanya, dalam pergaulannya dengan anak-anak dan tetangga-tetangganya. Kekeliruan-kekeliruan itu tukaffiruhas shalah, bisa ditutupi oleh salat, was-shaum ditutupi oleh puasa, was-shadaqah ditutupi oleh sedekah, wal amru wan nahyu dan ditutupi oleh amar ma'ruf dan nahi mungkar kita. Nah, amalan-amalan soleh ini yang termasuk di dalamnya apa? Puasa, dapat menutupi kekeliruan-kekeliruan kita, kesalahan-kesalahan kita. Ya, kesalahan-kesalahan ringan. Kalau kesalahan-kesalahan berat, ya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bukan berarti ini kemudian kita menggampangkan dalam berinteraksi dengan mereka, semau kita, gampang puasa nanti kan juga diampuni. Tidak seperti itu. Kita berusaha bersikap baik, berbuat baik. Toh kalau sudah seperti itu kok ada kelirunya, insyaallah dapat terhapus, tertutupi dengan amal-amal soleh tadi, termasuk puasa. Kedudukan orang yang berpuasa, dan ini juga sebagai keutamaan puasa, lihat bagaimana kedudukannya. Kedudukan yang dia peroleh, posisi yang begitu tinggi dia peroleh dengan puasa. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari secara muallaq dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "At-ta'imus syakiru bi manzilati as-sha'imis sabir." At-ta'imus syakir, seorang yang makan dan bersyukur, bi manzilati as-sha'im as-sabir. Kedudukannya seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Ya. Berpuasa dan bersabar, kedudukan tinggi. Kalau orang yang makan dan bersyukur bisa mencapai derajat itu. Artinya di sini posisi yang awalnya lebih tinggi siapa? As-sha'imus sabir, yang berpuasa dan sabar. Kalau nggak puasa bagaimana? Bisa seperti itu posisinya? Bisa, asal bersyukur. At-ta'imus syakir, yang makan dan bersyukur, bisa seperti kedudukannya yang puasa dan sabar. Ya, tapi masing-masing yakni punya keutamaan-keutamaan tersendiri. Banyak keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi tidak ada pada orang yang makan. Ya. Jangan kemudian dari hadis yang terakhir, kalau begitu saya mau menjadi yang makan dan bersyukur saja. Sudah seperti yang puasa dan sabar. Dari satu sisi iya, tapi sisi-sisi yang lain yang begitu banyak tadi kita sebutkan tidak diperoleh oleh orang yang makan. Artinya tidak berpuasa. Ahibati fillah rahimakumullah, ini semua yang tadi kita sebutkan merupakan keutamaan-keutamaan puasa yang sifatnya umum. Baik puasa wajib atau puasa sunnah.
Nah, kalau puasa yang lebih khusus lagi, puasa di bulan Ramadan, lebih daripada itu. Karena Ramadan itu bulan yang mulia, waktu yang mulia, ibadahnya juga ibadah yang wajib. Maka puasa yang dilakukan saat itu lebih mulia, lebih tinggi. Waktu istimewa mempengaruhi nilai ibadah yang dilakukan ketika itu. Sebagaimana tempat yang istimewa juga mempengaruhi nilai ibadah yang dilakukan di tempat itu. Berbeda kan kalau kita sholat di sini dengan kita sholat di Masjidil Haram. Sholatnya sama, zuhur 4 rakaat. Di sini dapat pahala ya seperti umumnya masjid-masjid. Di Masjidil Haram seperti berapa? 1000 kali lipat. Atau 100.000? Ya, 100.000 kali lipat. Karena apa ini beda? Karena perbedaan tempat. Tempat mulia di sana. Di Masjid Nabawi beda lagi. Di Masjidil Aqsa beda lagi. Maksudnya di sini begitu pula waktu. Waktu mulia saat itu kita beribadah punya nilai yang lebih. Bukankah kalau kita sholat dan amal ibadah ketika malam Lailatul Qadar berbeda dengan kalau kita sholat dan ibadah di selain malam Lailatul Qadar, beda nilainya. Ya, sangat berbeda. Begitu pula ini puasa. Yang di situ nanti juga akan ada malam Lailatul Qadar. Puasa di bulan Ramadan punya nilai yang lebih. Kalau yang tadi sudah begitu Masya Allah keutamaannya, apalagi kalau bulan Ramadan. Nah, keutamaan Ramadan dan puasa di saat itu di antaranya adalah bahwa orang yang melakukan puasa ketika itu akan diampuni dosanya yang telah lalu. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Orang yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lampau akan diampuni dengan puasa Ramadan. Tapi puasa yang bagaimana? Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan, imanan dengan iman. Apa maksudnya dengan iman itu? Al-muradu bil iman al-i'tiqad bihaqqi fardhiyyati shaumihi. yakni yakin betul-betul ini kewajiban Allah Azza wa Jalla. Siap puasa ini kenapa? Ini kewajiban dari Allah. Kenapa sih kamu kok repot-repot puasa? Seperti yang lain itu makan, minum, enak. Ini kewajiban Allah. Saya ini hamba Allah, Abdullah. Allah wajibkan kepada saya iman, saya yakin, maka akan melakukan puasa. Nah ini imanan wa ihtisaban. Bukan karena puasa karena apa? Biar sehat saja sih puasa. Loh, kamu yakin iman atau enggak? Kalau enggak iman, ya enggak punya nilai. Jadi saya puasa ini karena iman. Sehat mau enggak sehat, saya iman kepada Allah, ini wajib bagi saya. Harus saya lakukan. Jadi makna imanan. Al-Khattabi mengatakan ay azimatan. Wa huwa an yasumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawabihi. Bertekad karena apa tadi? Karena tahu ini kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Ihtisaban, artinya apa kalau ihtisaban? Imanan wa ihtisaban. Artinya talabut thawab min Allah. Mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Makna ihtisab adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini niatnya. Mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bukan niatnya karena niatan-niatan yang lain. Niatan-niatan yang lain sering disebutkan, misalnya itu bikin sehat ini dan itu. Iya, itu manfaat yang secara otomatis orang akan dapat insya Allah. Tapi kita bukan untuk itu puasa.
Kita ini yang penting dapat pahala. Seandainya pun habis puasa kok sakit, tidak apa-apa. Kalau sakit ya jangan puasa. Tapi saat kita belum sakit, ya seandainya nanti kok sakit, tidak apa-apa. Saya puasa karena ingin dapat pahala, bukan dapat sehat. Sehat atau tidak urusan belakang. Ya, dan Allah Azza wa Jalla mesti memberikan kebaikan kepada kita saat kita berpuasa. Pahala dunia ataupun akhirat. Begitu. Jadi betul-betul ihtisaban karena ingin pahala Allah Azza wa Jalla. Nah, seorang yang berniat seperti itu, dia akan dapat keutamaan tadi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kata Al-Khattabi rahimahullah, seorang yang melakukan puasa dengan dua niat itu, yakni di antara buahnya, dan itu mestinya menjadi perasaannya, tidak akan merasa berat untuk puasa. Dia tidak akan merasa susah, bahkan dia senang dan dia berharap dan dia semangat. Nah, kalau kita puasa berat, malas, nunggu-nunggu buka terus, ya kapan waktunya buka. Nah, ini bagaimana? Kamu ini puasa sedang ngarep pahala. Jadi rasakan saya tersiksa misalnya. Ini semua demi Allah, demi cinta saya kepada Allah. Antum tahu, kalau orang cinta kepada seseorang, cerita orang ya, dia rela berkorban demi yang dicintai. Iya kan? Ada orang bunuh diri demi yang dicintai. Ya. Ini kita mesti ambil suatu faedah dari sini. Kenapa para ulama rahimahullah mengatakan bahwa landasan ibadah kita itu diantaranya cinta kepada Allah? Landasan ibadah itu cinta, mahabbah, cinta, raja, mengharap pahala, dan khauf, takut kepada Allah. Ini menjadi landasan ibadah seseorang. Kita sedang bicara cinta ini. Ya, kita ibadah karena cinta kepada Allah. Jadi seandainya kita ini sakit, lemas, semuanya demi Allah yang aku cinta kepadanya. Membuat saya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta yang membuahkan ketundukan. Mau diapakan saya mau. Allah perintahkan puasa, sami'na wa ata'na. Demi cintaku kepada Allah Azza wa Jalla. Ketundukanku. Cinta yang membuahkan ketundukan. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ahibbati fillah rahimakumullah. Yang paling tidak baik, ya, kalau demi Allah cinta kepadanya nggak mau puasa, kalau demi perempuan merana pun mau. Naudzubillah. Ini bukan tipe seorang muslim yang seperti ini. Ikhwanu fillah azakumullah, kembali kepada keutamaan puasa di bulan Ramadan. Di antara keutamaan puasa bulan Ramadan bahwa itu akan menyebabkan seseorang terbebas dari neraka. Kalau tadi disebutkan pada yang lalu menjauhkan dari neraka, ini bisa jadi membebaskan dari neraka. Bagaimana membebaskan? Yani wallahu a'lam, seseorang sebetulnya sudah mestinya masuk neraka. Karena banyak dosanya, ini sudah ditetapkan masuk neraka. Tapi dengan puasa di bulan Ramadan, puasa yang dia lakukan, Allah Azza wa Jalla akan membebaskan dia dari neraka. Sudah, enggak jadi masuk neraka orang ini. Kenapa? Puasa Ramadan. Dan Allah Azza wa Jalla di tiap malam dan hari dari bulan Ramadan akan membebaskan orang-orang yang mestinya masuk neraka. Ya, enggak jadi diputuskan untuk masuk ke dalam neraka, yakni Allah bebas. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa minan nar." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla di tiap hari dan malam bulan Ramadan Allah memiliki utaqa minan nar, hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Tiap hari, tiap malam Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Di syahri Ramadan, di bulan Ramadan.
Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fa yustajabu lah. Ditambah lagi keutamaan berikutnya, dan tiap muslim memiliki sebuah doa yang terkabul, yang bila ia berdoa dengan doa tersebut. Nah, kalau dia mengepasi waktu tertentu atau kondisi tertentu, dia akan dikabulkan doanya. Kapan itu ya nggak tahu. Yang jelas tiap hari ya ada kesempatan seorang berdoa dan dikabulkan doanya saat dia berpuasa di bulan Ramadan. Keutamaan berikutnya, seorang yang berpuasa di bulan Ramadan tergolong as-siddiqin. Apa itu as-siddiqin? As-siddiqin itu orang yang sangat percaya, sangat beriman. Namanya kepercayaan itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada soduk, ada sadiq, ada siddiq. Istilahnya dalam bahasa Arab. Sadiq, soduk, siddiq itu satu kata aslinya. Tapi berubah-ubah karena apa? Kualitas pembenarannya berbeda. Kualitas kepercayaannya berbeda. Kalau siddiq itu seperti Abu Bakar itu, yang mendapat apa? Julukan as-siddiq. Saat orang-orang nggak percaya, beliau percaya. Saat Isra Mi'raj, orang-orang menganggap tidak masuk akal. Kata Abu Bakar, seandainya beliau mengabarkan kepadaku yang lebih daripada itu, aku percaya. Siddiq makanya. Ya. Seorang yang puasa di bulan Ramadan bisa mencapai derajat siddiq ini. Kita ini tergolong mana? Nggak tahu sudah kita ini. Ya. Nggak tahu. Kalau siddiqin itu derajat yang tinggi, di bawah derajat para nabi. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya dalam surat An-Nisa, "Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin." 4 tingkatan. Mereka itu akan bersama para nabi, tingkatan paling tinggi. Was-siddiqin, tingkatan para siddiqin di bawahnya. Wasyuhada, para syuhada, tingkatan di bawahnya lagi. Was-shalihin, tingkatan di bawahnya lagi orang-orang yang saleh. Di mana tingkatan as-siddiqin? Ternyata di atas syuhada, di bawahnya para nabi. Bagaimana kita memperolehnya? Dengan puasa Ramadan. Ya, kita sudah puasa Ramadan semua. Iya. Banyak puasa Ramadan tapi dapatnya lapar dan dahaga saja. Nah, kalau seperti itu bagaimana jadi siddiqin? Ya. Itu orang yang puasa mulutnya saja. Nah, bukan seperti itu puasa yang dijanjikan dapat pahala seperti ini. Puasa yang betul-betul berkualitas. Nabi bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Murrah al-Juhani. Qala ja'a rajulun ila an-nabi. Dia mengatakan bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Dia mengatakan wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Kalau aku bersaksi la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, dan bahwa engkau adalah Rasulullah, wa shallaitu shalawatil khamsi, lalu aku salat 5 waktu salat, wa addaitu zakah, aku menunaikan zakat, wa sumtu Ramadan, dan aku puasa Ramadan, wa qumtu, dan aku juga melakukan salat malam, salat tarawih di waktu Ramadan. Famimman ana? Aku tergolong apa ya Rasulullah? Ya, apa tadi? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salat 5 waktu, alhamdulillah umumnya muslimin melakukannya. Addaitu zakah, menunaikan zakat, alhamdulillah zakat fitrah umumnya melakukan. Zakat mal bagi orang yang sudah terpenuhi syaratnya. Kemudian puasa Ramadan dan salat tarawih. Kalau aku melakukan itu semua, mimman ana, aku tergolong siapa? Nabi katakan,
Qala minas siddiqin wa syuhada. Kamu tergolong siddiqin dan syuhada. Sekaligus, kamu tergolong siddiqin dan syuhada. Orang-orang siddiq dan syuhada. Tingkatan yang tadi tinggi. Ya, siddiqin di atasnya syuhada. Dia bisa tergolong kedua-duanya, siddiqin dan syuhada. Ya, ini tergantung dengan apa? Kualitas puasanya tadi. Bergantung dengan kualitas puasanya. Nah, maka dari itu kalau kita ingin meraih derajat tinggi, puasalah dengan puasa yang betul-betul sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ahibbati fillah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan yang khusus terkait dengan puasa Ramadan, ternyata di balik itu juga ada ancaman bagi orang yang tidak melakukannya. Hati-hati, kita bukan hanya memberikan keterangan tentang keutamaan sehingga mungkin ada orang nggak dapat juga nggak apa-apa. Na'udzubillah. Ini orang yang nggak semangat ibadah sudah kalau seperti ini. Ingat, bagi mereka yang menyepelekan ada ancaman. Ya, bagi mereka yang menyepelekan ada ancaman. Makanya jauhi ancaman dan raih pahala. Apa ancamannya? Tersebut dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin." Begitu hina seseorang, dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yang namaku disebut di sisinya lalu ia tidak bersalawat kepadaku. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla an yughfar lahu. Hina dina seorang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar darinya sementara dosanya belum diampuni. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Dan hina dina seseorang yang menjumpai kehidupan kedua orang tuanya saat orang tuanya berusia lanjut, tapi ternyata perjumpaan dia dengan orang tuanya itu dalam kondisi seperti itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya tidak berbakti kepada kedua orang tua, apalagi saat orang tua butuh bakti anak-anaknya. Nah, tiga ini yang dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang hina dina. Siapa di antaranya? Seorang yang tidak memanfaatkan Ramadan untuk beramal saleh. Masuk keluar sama saja. Masuk Ramadan keluar sama saja. Ya, sehingga tidak diampuni dosanya. Ini ya mendapatkan ancaman kehinaan. Berarti peluang Ramadan ini peluang yang harus dimanfaatkan supaya dapat pahala dan lepas dari kehinaan. Kalau tidak, orang akan hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Riwayat Ahmad, dalam riwayat At-Tabarani, yang mengatakan ketika itu malaikat Jibril, sebagai doa yang diaminkan kemudian oleh Rasulullah SAW. Disebutkan kisah itu oleh Abdullah bin Abbas, suatu saat irtaqa 'alal mimbar. Rasulullah naik mimbar. Ya. Mimbar zaman Nabi sederhana, seperti tangga. Ya. Tidak seperti ini. Jangan dibayangkan naik mimbar gimana naik mimbarnya. Masa Nabi naik mimbar begini? Untuk apa? Nah, itu saya sebutkan ini biar orang bayangannya nggak bingung. Rasulullah naik mimbar, langsung lihat mimbar. Mana naiknya? Bukan begitu mimbar zaman Nabi seperti tangga itu, undak-undakan. Naik 3. Jadi biasa naik mimbar ketika khutbah. Bahkan sholat Nabi juga pernah di atas mimbar. Fa'ammana 3 marrat. Nabi naik di atas mimbar kemudian mengaminkan 3 kali. Tsumma qala,
Nabi mengatakan, "Tadruna lima amantu?" Kalian tahu kenapa aku baca amin tadi? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu kenapa membaca amin. Qala, Nabi menceritakan, ja'ani Jibril. Tadi itu datang kepadaku Jibril, malaikat Jibril. Fa akhbarani annahu man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika dakhala an-nar fa ab'adahu Allah wa ashaqahu. Nabi dikabari oleh malaikat Jibril ketika itu bahwa orang yang namamu disebut di sisinya lalu tidak bersalawat atasmu, dia akan masuk ke dalam neraka. Lalu Allah akan jauhkan dia di neraka tersebut. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini harus kita perhatikan ya. Kalau disebut nama siapa? Nabi Muhammad, bersolawat. Kadang kita lupa. Walaupun nggak keras, tapi bersolawatlah. Ya. Para ulama mengatakan orang yang paling dekat dengan Nabi ahlul hadis. Kenapa? Paling banyak bersolawat dengan Nabi. Paling banyak baca hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus berulang-ulang kali. Makanya ahlul hadis orang yang paling dekat dengan Nabi. Nah, ini sebagai peringatan buat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, faqultu amin. Kata beliau, aku mengatakan amin. Wa man adraka walidayhi, dan orang yang menjumpai kedua orang tuanya, au ahadahuma falam yabirrahuma dakhalan nar. Orang yang menjumpai kedua orang tua atau salah satu dari keduanya lalu tidak berbakti kepada keduanya, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Fa ab'adahu Allah wa ashaqahu, maka Allah akan jauhkan dia di neraka. Fakultu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Wa man adraka Ramadan, dan orang yang menjumpai Ramadan falam yughfar lahu, lalu tidak diampuni. Kenapa tidak diampuni? Yaitu karena apa? Tidak memanfaatkan Ramadan untuk ibadah yang semestinya, sehingga tidak diampuni. Bagaimana akibatnya? Dakhalan nar fa ab'adahu Allah wa ashaqahu, maka dia tidak diampuni dan masuk neraka dan dijauhkan di neraka. Nabi SAW pun mengatakan amin. Ahibbati billah rahimakumullah. Ini ancaman bagi mereka yang tidak mau memanfaatkan Ramadan, apalagi tidak puasa sama sekali. Ya, ada ancaman yang lain sebagaimana hadis yang insyaallah kita akan baca nanti di sela-sela pembahasan yang lain tentang orang yang belum waktunya berbuka sudah berbuka, membatalkan puasanya sebelum waktunya. Ini juga dapat ancaman yang khusus. Nabi pernah melihat orang yang seperti itu disiksa dengan digantungkan di sebuah gantungan, kakinya yang di atas, tumit-tumitnya itu yang digantung, kepalanya di bawah, dalam keadaan mulutnya terrobek-robek dan berdarah. Siapa dia? Kata Nabi, malaikat menjawab, dia orang yang membatalkan puasa sebelum waktunya. Ini yang membatalkan puasa sebelum waktunya. Bagaimana yang tidak puasa sama sekali? Ya, mau seperti apa hukumannya? Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan tersebut. Ahibati fillah rahimakumullah. Beberapa hadis tadi merupakan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dan sekaligus tadi ancaman bagi orang yang tidak berpuasa atau tidak menggunakan Ramadan untuk ibadah yang semestinya. Untuk bulan Ramadan sendiri adalah bulan yang penuh keutamaan. Bulan Ramadan, waktu. Kita bicara waktu sekarang. Waktu Ramadan, bulan Ramadan. Ini juga bulan yang penuh keutamaan. Di antara keutamaan yang besar, menunjukkan keutamaannya,
bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan Ramadan itu sebagai turunnya Al-Quran. Waktu pertama turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di antaranya Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh berkah. Fi lailatin mubarakah, menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Apa itu malam yang penuh berkah? Yaitu malam Lailatul Qadar. Pada surat Al-Qadar Allah terangkan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu di mana? Di bulan Ramadan. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini keterangannya bahwa Lailatul Qadar di bulan Ramadan, bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata dari petunjuk dan sebagai furqan, pembeda. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, Ramadan Allah pilih sebagai bulan turunnya Al-Quran. Ini karena apa? Tentu karena keutamaan bulan tersebut. Dan lebih khusus pada malam Lailatul Qadar. Barangkali pada sebagian kita punya pertanyaan. Sebelum ditanyakan. Ya. Quran itu kan turun beransur-ansur. Kok bagaimana turun di Lailatul Qadar? Nah, ini sebagian menyebutkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga disebutkan riwayat-riwayat itu oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, bahwa turunnya Al-Quran itu melalui dua tahap. Tahapan pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu kalau artinya ya rumah kemuliaan. Di mana itu tempatnya Baitul Izzah? Baitul Izzah itu di tempatnya di langit yang paling rendah. Langit dunia. Ada 7 tingkatan, ya kan? Di langit yang paling rendah. Disitulah ada Baitul Izzah. Letaknya, sebagian ulama mengatakan persis di atas Ka'bah. Nah, ini tahapan pertama. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inilah yang pada malam Lailatul Qadar, yang pada bulan Ramadan. Adapun dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW, maka turunnya berangsur-angsur. Sesuai dengan kejadian demi kejadian. Sesuai dengan kehendak Allah kapan akan diturunkan. Nah, ini yang berangsur-angsur. Bisa jadi selain bulan Ramadan. Tidak hanya bulan Ramadan, turun pada tahapan yang kedua ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang disahihkan olehnya, "Usila al-Qur'anu min adz-dzikri fa wudi'a fi Baitil Izzah fis sama'i dunya." Dipisahkan Al-Qur'an dari az-zikr, dari Lauhul Mahfuz. Lalu diletakkan di Baitul Izzah, di langit yang terdekat. Faja'ala Jibril yunazziluhu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yurattiluhu tartila. Lalu Jibril berangsur-angsur menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacakannya dengan tartil. Dalam riwayat beliau juga dengan sanad yang disahihkan olehnya, Ibnu Abbas mengatakan unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila as-sama'id dunya fi Lailatul Qadar. Diturunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Thumma unzila ba'da dzalika bi 20 sanah. Kemudian setelah itu diturunkan
berangsur-angsur selama 20 tahun. Selanjutnya, di antara keutamaan bulan ini bahwa terdapat di sana malam Lailatul Qadar tadi. Ini juga keutamaan khusus pada bulan ini yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Lailatul Qadar sendiri keutamaannya apa? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat secara khusus, surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa yang kau ketahui? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Keutamaannya juga di malam itu malaikat-malaikat turun, termasuk malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat. Bi'izni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, dari segala perintah. Salamun, segala urusan. Hiya hatta madla'il fajr, sehingga kesejahteraan, keselamatan pada malam hari itu sampai terbitnya fajar. Ini malam Lailatul Qadar. Malaikat-malaikat berturunan pada malam itu termasuk Jibril alaihissalam. Yang Allah katakan pula lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau ditahunkan berapa? Kurang lebih 83 tahun. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau kita beramal di malam itu sama dengan, kalau diterima tapi ya, sama dengan kita beramal 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Padahal umur kita ini nggak tahu, belum mesti nyampe 80 tahun. Ini kemurahan Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang bisa beramal dengan amal yang banyak. Kemurahan untuk umat ini, umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang dulu nggak diberi yang seperti ini. Padahal umur mereka lebih jauh, amal mereka lebih banyak. Tapi pahalanya umat ini lebih banyak, walaupun dengan amal yang sedikit. Ya karena fisiknya sudah lemah-lemah, keinginannya juga kurang kuat. Dengan kemurahan Allah masih diberi fasilitas-fasilitas yang membuat amal kita bisa berkembang. Di antaranya ini, Lailatul Qadar. Nah, maka orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang mengamalkan amalan-amalan yang baik saat itu. Adapun orang-orang yang punya kemunafikan dalam kalbunya, tidak ada semangat, ya saat malam Lailatul Qadar ya biasa-biasa saja, atau bahkan ya bergadang juga, tapi untuk apa enggak tahu sudah. Ya, bukan untuk sholat tarawih, bukan untuk baca Quran, tapi untuk yang lain. Orang yang ada taufik dari Allah, terharamkan daripada kebaikan-kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Pada bulan Ramadan ini pula Allah berikan keutamaan di mana setan-setan jahat dibelenggu. Jin-jin jahat, ya, setan-setan semuanya jahat. Jin-jin dibelenggu. Jin yang jahat. Sehingga dengan demikian upaya untuk menyesatkan manusia ke jalur yang jelek dari jalur yang benar, yang baik lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Kenapa? Karena setan-setan jahatnya dibelenggu. Tapi di sebagian hadis menyebutkan bahwa ini di awal malam bulan Ramadan. Apakah terus sampai akhir bulan Ramadan? Wallahu a'lam. Tidak disebutkan secara jelas dalam hadis. Kita akan baca beberapa hadis yang menyebutkan hal itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, juga oleh Ibn Hibban dari sahabat Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Idza kana Ramadan futihat lahu abwabul jannah." Bila mana bulan Ramadan akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwabu jahannam, dan akan ditutup pintu-pintu jahannam. Wa sulsilatish syayatin, dan akan dibelenggu
dirantai setan-setan. Nah, setan-setan yang dibelenggu dari kalangan jin, yakni jin-jin yang jahat. Ya. Karena jin ada yang baik, yang beriman ya tidak. Yang dibelenggu yang syayatin, yang setan dari kalangan jin. Pada hadits yang lain lebih dijelaskan juga dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Bila pada awal malam dari bulan Ramadan, suffidatish syayatin, dibelenggulah setan-setan. Siapa itu setan-setan? Dari kalangan manusia atau jin? Manusia tidak jelas. Setan dari manusia tetap berkeliaran justru. Ya. Siapa itu syayatin? Maradatul jin, jin-jin yang jahat. Wa ghulqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, sehingga satu pintu pun ketika itu tidak dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukalah pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, sehingga tidak satu pun pintu ditutup. Wa munadin yunadi, saat itu pula penyeru menyeru, ya bagil khairi aqbil, wahai orang yang mau berbuat baik, berbuat baiklah. Wa ya bagil syarri aqsir, wahai orang yang mau berbuat jelek, putus asalah, berhentilah. Walillahi utaqa minan nar, dan Allah Azza wa Jalla memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu di tiap malam dari bulan Ramadan. Ahibati fillah rahimakumullah. Pada hadis ini nampak jelas bahwa Nabi SAW menerangkan tentang dibelenggunya setan-setan dari kalangan jin, jin-jin yang jahat. Yang ini menjadi sebab lebih mudahnya seorang beramal saleh dan lebih jauhnya orang-orang dari maksiat. Ini merupakan kesempatan yang Allah buka. Ahibati fillah rahimakumullah, sehingga orang yang baik seperti disebutkan dalam ayat ini, ayo segeralah, mumpung ada waktu seperti ini. Ya bagil khairi aqbil, orang yang ingin baik cepatlah, ini kesempatan emas. Ya, sarana-sarana kebaikan dibuka, sarana kejelekan-kejelekan ditutup. Ayo cepat. Dan orang yang mau jahat, mau jelek, putus asalah atau hentikanlah. Ahibati billah rahimakumullah. Dari keterangan hadis tadi mungkin juga ada yang bertanya, bagaimana kok ada saja maksiat ini? Katanya setannya dibelenggu. Ya. Yang dibelenggu itu kan setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan manusia enggak dibelenggu. Jadi orang-orangnya itu sudah banyak yang jadi setan, sehingga berbuat maksiat. Ya. Dalam surat An-Nas yang namanya setan itu apa? Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikian akan menjadikan bagi tiap nabi itu musuh. Syayatin, setan-setan. Al-insi wal jin, manusia dan jin. Jadi ingat, ya, rupanya di antara manusia sudah ada yang menjadi setan-setan. Sehingga jangan heran kalau Ramadan tetap saja berbuat jahat. Itu setan yang enggak dibelenggu itu. Jadi jangan ditanyakan kenapa kok setan dibelenggu kok banyak maksiat. Nah, itu jawabannya di antaranya. Diterangkan pula oleh seorang ulama Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan At-Tirmidzi, wa amma ma yujadu khilafu dzalika fi ba'dihim. Adapun yang didapati pada orang-orang yang enggak sama dengan apa yang dalam hadis. Artinya kok disebutkan dalam hadis setan dibelenggu tapi banyak berbuat jahat.
Kata beliau, fa innaha ta'thiratun wa tasfilatu syayatin. Itu pengaruh, ya, pengaruh setan, kekuasaan setan, aghraqat fi umki tilkan nufus asyirrira, yang sudah merasuk dalam mendarah daging pada jiwa-jiwa yang jahat. Ini pengaruh luar Ramadan ini. Pengaruh setan di luar Ramadan masih membekas, sehingga dipengaruhi oleh setan di bulan Rajab atau Sya'ban, masih ada pengaruh itu di bulan Ramadan, sehingga dia tetap berbuat jahat. Iya kan? Banyak orang dipengaruhi setan sejak dulu, ya, bukan hanya sejak bulan Sya'ban atau Rajab. Mungkin tahun-tahun sebelumnya sudah menjadi apa? Menjadi anak buahnya syaitan, atau menjadi apa istilahnya? Al-muhim orang-orang yang dipengaruhi syaitan. Ketika Ramadan, setan-setan jahat dibelenggu. Iya. Jinnya sudah dibelenggu, pengaruhnya masih ada. Iya kan? Pengaruhnya masih ada. Wa badat fi ru'usihim. Kata Al-Mubarakfuri, bahkan itu sudah menelur di kepala-kepala mereka. Idh la yalzam min tasfidi jami'ihim an la yaqa' syarrun wala ma'siyah. Jadi enggak berkonsekuensi terbelenggunya mereka itu bahwa tidak ada kejelekan di dunia sama sekali. Tidak berkonsekuensi itu. Kenapa? Tidak ada kemaksiatan sama sekali. Bukan itu konsekuensinya. Li'anna lidzalika asbaban ghairu syayatin. Karena maksiat, kejelekan, itu ada sebab-sebab lain di luar sebab-sebab setan jahat tadi, jin-jin jahat. Apa itu sebab-sebab yang lain? Kan nufusil khabitha. Adanya jiwa-jiwa yang memang jelek. Jadi tanpa setan pun sudah berbuat jahat dia. Ya, setan sudah lenggang kangkung, nggak perlu menggoda dia. Dianya tanpa digoda sudah berbuat jahat sendiri. Wal adat al-qabihah, dan karena adat kebiasaan yang jelek. Ya, pertama jiwa orangnya jelek mungkin. Plus mungkin sebab yang lain, adat kebiasaan yang jelek. Plus yang ketiga, syayatinul ins, setan-setan manusia. Dia berbuat jahat kenapa? Maksud kenapa? Dia tidak digoda oleh setan dari kalangan jin, tapi dia digoda oleh setan dari kalangan manusia, temannya. Ya. Rupanya dia berteman dengan setan tapi dari kalangan manusia. Nah, ini pengaruh-pengaruh ini, jadi tanpa setan dari kalangan jin, tanpa iblis, mereka sudah berbuat jahat dan maksiat. Jiwanya jelek, ya, biasa melakukan kejelekan, atau setan-setan dari kalangan manusia. Makanya hadis tadi, ahibati fillah rahimakumullah, terbelenggunya jin dan setan tidak berkonsekuensi sama sekali, terhentinya segala macam maksiat dan kejelekan di bulan Ramadan. Di sini ada hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan secara makna, mengandung ancaman untuk orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, atau mereka yang tidak menyempurnakan puasanya tanpa alasan yang syar'i, membatalkan sebelum waktu berbukanya puasa. Di sini disebutkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naim, saat aku tidur, id atani rajulan, datang kepadaku dua orang." Ya. yakni mungkin malaikat yang dalam bentuk seseorang. Fa'akhadha fi dhab'ayya, dia memegang lenganku. Fa'ataya bi jabalan, keduanya membawaku
ke sebuah gunung wa'ran, yang gunung itu berlumpur, sulit dipanjat. Faqala li is'ad. Keduanya mengatakan, ayo naiklah. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, sehingga ketika aku berada di atas gunung, datarannya, fa idza ana bi sautin syadid, ternyata tiba-tiba aku mendengar suara keras. Faqultu ma hadhihi al-aswat? Aku pun berkata, suara apakah ini? Suara-suara apa ini? Qala hadza uwa'u ahli nar. Mereka pun menjawab, ini adalah suara jeritannya penghuni neraka. Tsumman talaqa bi fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim. Kemudian dia membawaku sehingga aku tiba-tiba melihat di tempat itu orang-orang yang digantungkan, digantung apa? Kakinya, yakni kakinya yang di atas, kepalanya di bawah. Demikian mereka digantung. Musyaqqaqatin asdaquhum, ujung-ujung mulut mereka telah terrobek-robek. Tasilu asdaquhum daman, dari ujung-ujung mulut mereka yang robek itu mengalirlah darah-darah. Faqultu man haula? Aku pun mengatakan, ya siapa? yakni kepada malaikat itu, siapakah mereka itu yang disiksa dengan siksaan ini? Faqila haula alladzina yuftirun qabla tahillati shaumihim. Maka dijawablah olehnya, mereka itu adalah orang-orang yang membatalkan puasa sebelum halalnya berbuka puasa, yakni sebelum waktunya. Telah membatalkan puasa sebelum waktunya. Ternyata seperti ini gambaran siksanya. Digantung, kakinya di atas, mulutnya dirobek-robek. Ahibati fillah rahimakumullah, seperti yang tadi kita sebutkan, dari sini kita ambil faedah bahwa kalau begitu orang yang tidak puasa sama sekali, ya hukumannya lebih parah daripada itu. Ini berlaku bagi mereka yang sudah puasa kemudian membatalkan sebelum waktunya. Ahibati fillah rahimakumullah, jadi takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menyepelekan masalah puasa. Ini hukumannya. Bagi orang-orang yang gampang menyepelekan, meremehkan, lebih pantas bagi mereka untuk diberitahu tentang ancaman-ancaman, supaya mereka takut. Nah, inilah pendidikan dari agama kita, antara terhib dan terhib. Ada motivasi dengan memberikan pahala-pahala besar bagi orang-orang baik yang semangat tambah semangat. Tapi di sisi yang lain ada orang-orang yang gampang menyepelekan urusan ibadah. Mereka yang seperti ini lebih cocok diberi tarhib, hal-hal yang menakuti mereka, supaya takut, supaya tidak menyepelekan, ya, sehingga mereka berpuasa di bulan Ramadan dan menahan diri, tidak sembarangan, tidak melakukan puasa, bahkan tidak ada lagi rasa malu seperti zaman sekarang ketika tidak berpuasa. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sikap-sikap yang semacam itu. Nah, demikian pembahasan tentang keutamaan puasa dan keutamaan puasa Ramadan serta keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.